Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapnatun Nabila dengan akhiran NIM 214. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang populasi sampel dan teknik sampling. Populasi menurut para ahli. Pertama, menurut Ismianto, populasi adalah keseluruhan subjek atau totalitas subjek penelitian yang dapat berupa orang, benda, atau suatu hal yang di dalamnya dapat diperoleh atau dapat memberikan informasi atau data penelitian. Yang kedua, sedangkan menurut Arikunto, populasi adalah keseluruhan objek penelitian apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Yang ketiga dan yang terakhir, menurut Sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Slide selanjutnya, perbedaan populasi dan sampel. Perbedaan utama dari populasi dan sampel adalah jumlah yang diambilnya. Populasi melibatkan seluruh kelompok yang akan diteliti, sementara sampel hanya mengambil sebagian dari populasi, misalnya hanya 15% atau 25% saja dari total populasi. Namun, sampel harus benar-benar dapat mewakili karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Selanjutnya, macam-macam teknik sampling. Menurut Sugiono 2018 halaman 119, jenis atau macam teknik sampling pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling meliputi yang pertama simple random, yang kedua proportion stratific random, yang ketiga disproportion stratific random, dan area random. Selanjutnya ada sementara itu non-probability sampling meliputi sampling sistematis, sampling kuota, sampling aksidental, purposive sampling, sampling jenuh, dan snowball sampling. Cara atau teknik pengambilan sampling. Teknik sampling yaitu merupakan teknik pengambilan sampel. Terdapat berbagai macam teknik sampling untuk menentukan sampel yang akan dipakai dalam penelitian. Teknik sampel ini pada dasarnya bisa dikelompokkan menjadi dua macam, yakni probability sampling dan non-problem. Yang pertama, probability sampling. Yang dimaksud probability sampling adalah suatu teknik sampling yang memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini terdiri atas yang pertama, probability sampling. Yang dimaksud probability sampling itu sendiri adalah suatu teknik sampling yang memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini terdiri atas yang pertama simple random sampling. Dikatakan simple atau sederhana sebab mengambil sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang terdapat dalam populasi tersebut. Yang kedua, disproportive stratific random sampling. Suatu teknik pengambilan sampling yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel jika populasi berstrata rapi kurang proporsional. Yang ketiga, proportion stratific random sampling. Salah satu teknik yang digunakan jika populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen serta berstrata secara proporsional. Dan yang terakhir itu area sampling atau cluster sampling. Teknik sampling daerah dipakai untuk menentukan sampel jika objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas, seperti misalnya penduduk dari suatu negara, provinsi, atau dari suatu kabupaten. Yang kedua ada non-probability sampling. Sedangkan non-probability sampling itu sendiri terdiri dari teknik yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik ini terdiri atas sampling sistematis. Suatu teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari
urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Yang kedua, sampling kuota. Sampling kuota ini terdiri dari teknik untuk menentukan sampel yang berasal dari populasi yang memiliki ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Yang ketiga, sampling aksidental. Suatu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat dipakai sebagai sampel. Jika dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok untuk dijadikan sebagai sumber data. Yang keempat, sampling jenuh. Suatu teknik penentuan sampel jika semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering sekali digunakan jika jumlah populasi relatif kecil atau sedikit, yaitu kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang relatif kecil. Dan yang terakhir, sampling snowball. Teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil atau sedikit, lalu kemudian membesar, atau sampel berdasarkan penelusuran dari sampel yang sebelumnya. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.